Perkenalkan, nama saya Lokada Sintia Paraitasya Putri dengan NPM 1932122205. Di sini saya dari kelas E5 semester 5. Di sini saya akan membahas tentang global market entry strategis dari bisnis internasional. Yang pertama, di sini saya akan membahas tentang daftar isi dari masuk pasar global strategi. Yang pertama, pilihan pasar target. Yang kedua, memilih mode masuk. Yang ketiga, ekspor. Yang keempat, lisensi. Yang kelima, waralaba. Yang keenam, pembuatan kontrak. Yang ketujuh, mengembangkan melalui usaha bersama. Yang kedelapan, anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya. Yang kesembilan, aliansi strategis. Yang kesepuluh, waktu masuk. Dan yang terakhir, strategi keluar. Kita tidak dapat melebih-lebihkan kebutuhan akan strategi masuk pasar yang solid. Keputusan masuk pasar sangat mempengaruhi keputusan bauran pemasaran perusahaan. Beberapa keputusan yang saling terkait perlu dibuat. Perusahaan harus memutuskan yang pertama produk atau pasar sasaran, yang kedua tujuan perusahaan untuk pasar sasaran ini, yang ketiga cara masuk, yang keempat waktu masuk, yang kelima rencana bauran pemasaran, dan yang terakhir sistem kontrol untuk memantau kinerja pasar yang dimasuki. Bab ini mencakup keputusan utama yang merupakan strategi masuk pasar, dimulai dengan keputusan pemilihan target pasar. Kami kemudian mempertimbangkan kriteria berbeda yang akan mempengaruhi pilihan mode entry. Setelah itu, kami akan berkonsentrasi pada berbagai opsi strategi masuk yang mungkin dilihat oleh MNC. Masing-masing akan dijelaskan secara rinci dan dievaluasi. Daftar isi yang pertama yaitu pilihan pasar target, di mana untuk mengidentifikasi peluang pasar untuk produk atau layanan tertentu, pemasar internasional biasanya memulai dengan sekumpulan besar negara kandidat, misalnya semua negara Eropa Tengah. Untuk mempersempit kumpulan negara ini, perusahaan biasanya akan melakukan penyaringan awal. Tujuan latihan ini ada dua, yaitu ingin meminimalkan kesalahan. Yang pertama, mengabaikan negara yang menawarkan peluang yang layak untuk produk Anda, dan yang kedua, membuang waktu untuk negara yang tidak menawarkan atau sedikit potensi. Negara-negara yang mempunyai grid tersebut diteliti lebih lanjut untuk menentukan set final negara target. Berikut ini menjelaskan prosedur 4 langkah yang dapat diterapkan perusahaan untuk proses penyaringan awal. Yang pertama yaitu pemilihan indikator dan pengumpulan data atau indikator selection or data collection. Yang dimana perusahaan perlu mengidentifikasikan seperangkat indikator sosial ekonomi dan politik yang diyakini sangat penting. Indikator yang dipilih perusahaan sebagian besar didorong oleh tujuan strategis yang dijabarkan dalam misi global perusahaan. Langkah yang kedua yaitu tentukan pentingnya indikator negara atau determine the importance of country indicator. Yang dimana menentukan menambang bobot kepentingan dari masing-masing indikator negara yang berbeda yang diidentifikasikan pada langkah sebelumnya. Salah satu metode utama adalah constant sum teknik atau teknik alokasi. Metode ini hanya mengalokasikan 100 poin yang di seluruh rangkaiannya indikator sesuai dengan kepentingannya dalam mencapai tujuan perusahaan. Misalnya pangsa pasar. Jadi semakin kritis indikatornya, semakin tinggi jumlah poin yang diberikan. Langkah yang ketiga, beri peringkat negara-negara dikumpulkan pada setiap indikator atau rate the countries in the pool on each indicator, yaitu memberikan skor pada masing-masing indikator. Misalnya Anda dapat menggunakan skala 10 poin, berarti 0 berarti sangat tidak baik dan 100 berarti sangat baik. Semakin baik kinerja negara pada indikator tertentu, semakin tinggi skornya. Dan yang terakhir yaitu langkah hitung skor keseluruhan untuk setiap negara atau compute overall score for each country, yang dimana mendapatkan seluruhan skor untuk setiap negara prospek
Untuk itu, skor bobot yang diperoleh negara pada setiap indikator pada langkah sebelumnya dijumlahkan. Bobot adalah bobot kepentingan yang diberikan pada indikator pada langkah kedua. Negara dengan skor keseluruhan tertinggi adalah yang paling menarik. Yang kedua ada choosing the mode of entry or memilih mode masuk, yang dimana beberapa kriteria keputusan akan mempengaruhi pilihan mode masuk. Secara besar, dua kelas kriteria keputusan dapat dibedakan menjadi: yang pertama, kriteria eksternal atau khusus lingkungan; yang kedua, kriteria internal atau khusus perusahaan. Yang pertama yaitu kriteria eksternal. Yang pertama, market size or growth, yang artinya ukuran dan pertumbuhan besar. Dalam banyak kasus, penentu utama keputusan pilihan masuk adalah ukuran pasar. Pasar besar membenarkan komitmen sumber daya manusia atau sumber daya utama dalam bentuk usaha patungan atau anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya. Potensi pasar dapat berhubungan dengan ukuran pasar saat ini, namun potensi pasar masa depan yang diukur melalui tingkat pertumbuhan seringkali bahkan lebih kritis, terutama ketika pasar sasaran tersebut masuk pasar negara berkembang. Yang kedua ada risk atau masalah atau risiko. Perhatian utama lainnya ketika memilih mode entry adalah faktor risiko. Peran risiko dalam pemasaran global dibahas pada bab 5. Risiko berkaitan dengan ketidakstabilan lingkungan politik dan ekonomi yang dapat mempengaruhi prospek bisnis perusahaan. Secara umum, semakin besar faktor risikonya, semakin kecil keinginan perusahaan untuk membuat komitmen sumber daya utama bagi negara atau wilayah yang bersangkutan. Jelas tingkat risiko negara berubah dari waktu ke waktu. Di Bolivia misalnya, terpilihnya Evo Morales, mantan petani kota pribumi yang berhaluan kiri, menciptakan ketidakpastian yang sangat besar bagi investor asing di negara itu. Banyak perusahaan memilih untuk memulai kehadiran mereka dengan kantor penghubung di pasar yang berisiko tinggi, tetapi pada saat yang sama terlihat sangat menarik karena ukuran atau potensi pertumbuhannya. Yang ketiga ada government regulation atau openness atau peraturan pemerintah atau keterbukaan. Peraturan pemerintah juga menjadi pertimbangan utama dalam pilihan mode masuk. Di banyak negara, peraturan pemerintah sangat membatasi serangkaian opsi yang tersedia. Sebuah contoh yang baik adalah peraturan industri penerbangan di Amerika Serikat, atau maskapai penerbangan diklarifikasikan sebagai aset strategis dan akibat maskapai asing tidak dapat memperoleh kepemilikan mayoritas dari operator AS. Hambatan perdagangan dari semua jenis yang berbeda membatasi keputusan pilihan masuk. Di industri mobil, pernyataan konten lokal di negara-negara seperti Prancis dan Italia memainkan peran utama di balik keputusan pembuat mobil Jepang seperti Toyota dan Nissan untuk membangun kehadiran manufaktur lokal di Eropa. Yang keempat ada competitive environment atau lingkungan yang kompetitif. Sifat situasi persaingan di pasar lokal adalah pendorong lain. Domisili Kloxlow sebagai pemain global di pasar sereal siap saji merupakan motivasi utama untuk menciptakan sereal partner worldwide pada awal 1990-an. Sebuah perusahaan patungan antara Nestle dan General Mills, kementerian memperoleh beberapa pangsa pasar dibandingkan dengan pangsa gabungan Nestle dan General Mills sebelum lingkup. Di beberapa pasar, meskipun sebagian besar dengan mengorbankan pemain yang rendah seperti Quaker Oats dan Roscoe Paniro, dengan cara yang sama, akuisisi oleh Sun Militaire, salah satu pembuat bir terbesar di dunia, dan Bavaria yang berbasis Kolombia, dengan kesepakatan $7,8 miliar, membawa perusahaan itu hampir menguasai monopoli di 4 negara Amerika Selatan. Yang pertama Peru, yang kedua Kolombia, yang ketiga Ekuador, dan yang terakhir Panama. Yang kelima ada culture distinct atau
Jarak budaya. Beberapa ahli berpendapat bahwa jarak budaya antara negara juga berdampak pada keputusan pilihan mode masuk. Pendapat tentang sifat hubungan berbeda. Beberapa berpendapat bahwa melalui persentase kepemilikan ekuitas yang lebih tinggi, MNC mampu menjembatani perbedaan nilai budaya dan institusi. Yang lain mencatat bahwa dengan mengandalkan usaha patungan daripada anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya, MNC dapat menurunkan eksposur risiko mereka di pasar yang jauh lebih secara budaya. Sebuah analisis komprehensif dari berbagai studi dalam literatur tidak menemukan bukti yang jelas mendukung kedua argumen tersebut. Yang keenam, ada lokal infrastruktur or infrastruktur lokal, di mana infrastruktur fisik pasar mengacu pada sistem distribusi negara, jaringan transportasi, dan sistem komunikasi. Secara umum, semakin buruk infrastruktur lokal, semakin enggan perusahaan untuk menggunakan sumber daya utama atau uang atau manusia. Kombinasi dari semua faktor ini menentukan daya tarik pasar secara keseluruhan dari negara-negara yang mempertimbangkan pasar dapat diklasifikasikan 5 jenis negara berdasarkan daya tarik pasarnya masing-masing. Sekarang kita lanjut ke kriteria internal atau internal kriteria. Yang pertama itu ada company objective atau tujuan perusahaan, di mana tujuan perusahaan adalah pengaruh utama dalam memilih mode entry. Perusahaan yang memiliki aspirasi terbatas biasanya akan lebih memilih opsi masuk yang memerlukan jumlah komitmen minimum, misalnya perizinan. Perusahaan proaktif dengan tujuan strategis yang ambisius di sisi lain biasanya akan memilih mode masuk yang memberikan mereka fleksibilitas dan kontrol yang mereka butuhkan untuk mencapai tujuan mereka. InBev, sebuah perusahaan minimal Belgo Brazil, membutuhkan pijakan yang sangat kuat di pasar AS untuk menjadi pembuat bir dikemukakan di dunia. Pada bulan 2008, InBev membuat penawaran untuk Anheuser-Busch yang menerima tawaran itu sebulan kemudian setelah InBev menaikkan harga di penawaran. Dengan menggabungkan kedua perusahaan, CEO InBev, Charles Brito, berharap dapat menciptakan perusahaan global yang lebih kuat dan lebih kompetitif dengan portofolio merek dan jaringan distribusi di seluruh dunia yang tak tertang. Kedua, ada kebutuhan untuk kontrol atau need for control. Jadi sebagian besar MNC ingin memiliki sejumlah kendali atas operasi asing mereka. Kontrol mungkin diinginkan untuk setiap elemen dari rencana bauran pemasaran, yaitu penentu posisi, penetapan harga, periklanan, cara produk didistribusikan, dan sebagainya. Caterpillar misalnya lebih memilih untuk tetap memegang kendali penuh atas operasinya di negeri untuk melindungi pengetahuan kepemilikannya. Oleh karena itu, Caterpillar menghindari usaha patungan. Untuk sebagian besar, tingkat kontrol sangat berkorelasi dengan jumlah komitmen sumber daya, yaitu semakin kecil komitmen, semakin rendah kontrol. Sebagian besar perusahaan menghadapi trade-off antara tingkat kontrol atas operasi asing mereka dan tingkat komitmen besar atau sumber daya yang tersedia mereka buat. Yang ketiga, ada internal resource, asset and capabilities, or sumber daya, aset, dan kemampuan internal. Perusahaan dengan sumber daya yang ketat atau manusia dan atau keuangan atau aset terbatas dibatasi pada cara masuk dengan komitmen rendah secara ekspor dan lisensi yang tidak terlalu menuntut sumber daya mereka. Bahkan perusahaan besar harus mempertimbangkan dengan hati-hati bagaimana mengalokasikan sumber daya mereka di antara pasar mereka yang berbeda, termasuk pasar dalam negeri. Dalam beberapa kasus, komitmen sumber daya utama untuk pasar sasaran tertentu mungkin terlalu dini mengingatkan besarnya resiko. Di sisi lain, jika sebuah perusahaan terlalu enggan untuk berkomitmen sumber daya, bisa kehilangan perahu dengan mengorbankan peluang pasar utama.
Kompetensi internal juga mempengaruhi strategi pilihan masuk. Ketika perusahaan tidak memiliki keterampilan tertentu yang penting untuk keberhasilan strategi ekspansi globalnya, ia dapat mencoba mengisi kesenjangan dengan membentuk aliansi strategi. Yang keempat ada flexibility atau fleksibel, yang dimana mode entry yang terlihat sangat menarik saat ini belum tentu menarik 5 atau 10 tahun ke depan. Lingkungan negara tuan rumah berubah secara konstan. Segmen pasar baru muncul. Pelanggan lokal menjadi lebih menuntut atau lebih sadar harga. Preferensi mereka dapat berubah seiring waktu. Pesaing lokal menjadi lebih canggih. Untuk mengatasi perubahan lingkungan ini, pemain global membutuhkan sejumlah fleksibilitas yang ditawarkan oleh berbagai alternatif mode entry sangat bervariasi. Mengingat sifatnya, pengaturan kontrak seperti usaha patungan atau lisensi cenderung memberikan sedikit fleksibilitas. Ketika hambatan keluar utama ada, anak perusahaan yang memiliki sepenuhnya sulit untuk dilepaskan, dan oleh karena itu menawarkan fleksibilitas yang sangat sedikit dibandingkan dengan alternatif masuk lainnya. Meskipun beberapa faktor yang tercantum di atas mendukung mode entry kontrol tinggi, kriteria lain menyarankan mode kontrol rendah. Mode entry yang berbeda dapat diklarifikasikan menurut tingkat kontrol yang mereka tawarkan kepada peserta. Dari kontrol rendah, misalnya ekspor tidak langsung, lisensi, ke mode kontrol tinggi, misalnya anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya. Yang kelima ada transaction cost economies or ekonomi biaya transaksi atau TCA. Satu kerangka kerja yang berguna untuk menyelesaikan ini teka-teki adalah apa yang disebut ekonomi biaya transaksi atau TCA perspektif. Tugas yang diberikan dapat dilihat sebagai keputusan buat atau beli. Baik perusahaan memberikan tugas dengan agen atau mitra pihak ketiga, mode kontrol rendah seperti mengekspor atau melakukan pekerjaan secara internal, atau tinggi mode kontrol seperti investasi asing langsung. TCA berpendapat bahwa struktur tata kelola yang diinginkan atau mode kontrol tinggi versus rendah tergantung pada biaya transaksi komparatif, yaitu biaya menjalankan operasi. Dalam konteks pilihan mode entry, perspektif TCA memperlakukan setiap entry sebagai transaksi. Pendekatan TCA dimulai dengan premis bahwa pasar kompetitif. Oleh karena itu, tekanan pasar meminimalkan kebutuhan akan kontrol. Di bawah skenario utopis ini, mode kontrol rendah seperti mengekspor lebih suka karena tekanan persaingan memaksa mitra luar untuk mematuhi tugas kontraknya. Ketika mekanismenya pasar gagal, mode entry kontrol tinggi menjadi lebih diinginkan. Yang terakhir ada Resource Based View atau RBV, atau tampilan berbasis sumber daya atau RBV. Tampilan berbasis sumber daya atau RBV didasarkan pada premis bahwa memiliki sumber daya tidak cukup untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Contohnya, perusahaan juga perlu diatur untuk mengambil keuntungan penuh dari sumber dayanya. RBV menyarankan bahwa entry harus dipertimbangkan dalam konteks postur strategi keseluruhan perusahaan. Menurut paradigma ini, perusahaan dengan keunggulan kompetitif berdasarkan sumber daya yang tidak dapat ditiru secara sempurna lebih memilih untuk berekspansi melalui anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya karena dua alasan. Yang pertama, melalui mode entry yang dimiliki sepenuhnya, perusahaan lebih mampu melindungi nilai keunggulan berbasis dayanya terhadap erosi nilai atau misalnya pencurian paten. Yang kedua, dengan memiliki anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya, perusahaan dapat menangkap dan mentransfer pengetahuan antara induk dan unit asing secara lebih efisien. Daftar isi yang ketiga, exporting atau ekspor. Yang pertama, indirect exporting atau ekspor tidak langsung, yang dimana ekspor tidak langsung terjadi ketika perusahaan memutuskan untuk menjual produknya di pasar luar negeri melalui perantara independen. Pedagang ekspor adalah perusahaan perdagangan yang akan membeli barang perusahaan secara langsung dan kemudian menjualnya kembali di pasar luar negeri.
Pedagang eksportir biasanya mengkhususkan diri pada lini produk tertentu dan atau di wilayah geografis tertentu. Agen ekspor adalah perusahaan perdagangan yang bertindak untuk produsen lokal, biasanya memiliki sejumlah produsen yang tidak bersaing. Mereka mencari dan menegosiasikan pembelian asing sebagai imbalan untuk mendapatkan pesanan ekspor. Agen ekspor menerima komisi, berbeda dengan pedagang ekspor. Agen tidak menjadi pemilik barang dan oleh karena itu tidak menanggung risiko, tidak dapat menjual secara menguntungkan di luar negeri. Yang kedua ada kooperatif exporting atau ekspor kooperatif, yang dimana perusahaan tidak mau menggunakan sumber daya untuk mendirikan organisasi distribusi mereka sendiri, tetapi masih ingin memiliki kendali atas operasi asing. Mereka harus mempertimbangkan ekspor kooperatif. Salah satu bentuk ekspor kooperatif yang paling populer adalah mengekspor kuda-kudaan dengan membonceng perusahaan menggunakan jaringan distribusi luar negeri dari perusahaan lain lokal atau asing untuk menjual barang-barangnya di luar negeri. Jadi contohnya Weekly, perusahaan permen karet AS, memasuki India dengan membonceng Paris, sebuah perusahaan gula-gula lokal. Melalui ikatan ini, Weekly dapat terhubung ke jaringan distribusi Paris, sehingga memberikan akses langsung kepada Weekly ke 250.000 gerai retail. Dua daya tarik utama yang ditawarkan jaringan Paris kepada Weekly adalah tumpang tindih dalam kategori produk dan ukuran jaringan distribusi. Yang ketiga ada direct exporting atau ekspor langsung, yang dimana di bawah ekspor langsung perusahaan mendirikan departemen pengeksporan sendiri dan menjual produknya melalui perantara yang berlokasi di pasar luar negeri. Begitu potensi penjualan internasional menjadi besar, ekspor langsung sering kali terlihat jatuh lebih menarik daripada ekspor tidak langsung. Sampai tingkat tertentu, pilihan antara ekspor tidak langsung dan langsung adalah keputusan buat atau beli. Haruskah perusahaan melakukan tugas ekspor atau lebih baik menyerahkan tugas tersebut kepada pihak luar? Dibandingkan dengan pendekatan tidak langsung, ekspor langsung memiliki sejumlah kelebihan. Exporting memiliki jauh lebih banyak kontrol atas operasi internasionalnya. Oleh karena itu, potensi penjualan dan laba seringkali jauh lebih signifikan daripada ekspor tidak langsung. Ini juga memungkinkan perusahaan untuk membangun jaringan sendiri di pasar luar negeri dan mendapatkan umpan balik pasar yang lebih baik. Ada harga yang harus dibayar meskipun mengingat bahwa tanggung jawab atas tugas-tugas ekspor sekarang berada di tangan perusahaan. Tuntutan terhadap sumber daya manusia dan keuangan jauh lebih kuat daripada ekspor tidak langsung. Selain tugas bauran pemasaran, tugas-tugas ini melibatkan pemilihan pasar sasaran, mengidentifikasi dan memilih perwakilan di pasar luar negeri, dan sejumlah fungsi logistik misalnya dokumentasi, asuransi, pengiriman, dan pengemasan. Daftar isi yang keempat ada licensing atau lisensi. Perusahaan juga dapat menembus pasar luar negeri melalui strategi lisensi. Lisensi adalah transaksi kontraktual di mana perusahaan memberi lisensi, menawarkan beberapa aset kepemilikan kepada perusahaan asing, pemegang asing lisensi, dengan imbalan biaya loyalty. Contoh aset yang dapat menjadi bagian dari perjanjian lisensi tersebut termasuk merek dagang, pengetahuan teknologi, proses produksi, dan paten. Tarif royalti berkisaran dari 1 sampai 8, dari 1% sampai 15% dari pendapatan penjualan. Misalnya Oriental Land Company memiliki dan mengoperasikan di Tokyo Disneyland di bawah lisensi dari Disney sebagai imbalan karena dapat menggunakan nama Disney. Oriental Land Company membayar royalti kepada Disney. Dalam industri teknologi tinggi, perusahaan sering masuk lisensi silang perjanjian. Berdasarkan perjanjian tersebut, para pihak saling berbagi paten tanpa pertukaran biaya lisensi. Ketika paten yang terlibat hampir sama nilainya, salah satu praktisi besar lisensi silang adalah Microsoft. Manfaat atau benefit.
yang dimana bagi banyak perusahaan, lisensi telah terbukti menjadi sarana yang sangat menguntungkan untuk menembus pasar luar negeri. Dalam kebanyakan kasus, perizinan tidak terlalu menuntut sumber daya perusahaan. Oleh karena itu, sangat menarik bagi perusahaan kecil yang kekurangan sumber daya dan sarana untuk berinvestasi di fasilitas asing. Dibandingkan dengan mengekspor, mode entry komitmen rendah lainnya, lisensi memungkinkan pemberi lisensi untuk menavigasi di sekitar hambatan impor dan mendapat akses ke pasar yang sepenuhnya tertutup untuk impor. Misalnya, beberapa perusahaan tembakau asing di Cina menggunakan perjanjian lisensi untuk menghindari pasar impor yang tinggi yang dikenakan pada rokok impor. Selanjutnya ada peringatan atau COFI, yang dimana lisensi datang dengan beberapa peringatan. Meskipun pendapatan yang berasal dari perjanjian lisensi dapat dikerdilkan oleh potensi pendapatan yang dapat dihasilkan oleh mode entry lain seperti ekspor. Kerugian lain yang mungkin adalah bahwa penerima lisensi mungkin tidak sepenuhnya berkomitmen pada produk atau teknologi pemberi lisensi. Kurangnya antusiasme dari pihak penerima lisensi akan sangat membatasi potensi penjualan produk berlisensi. Ketika perjanjian lisensi melibatkan merek dagang atau risiko lebih lanjut bahwa tindakan sesat yang dilakukan oleh penerima lisensi menodai merek dagang yang tercakup dalam perjanjian. Risiko lainnya termasuk risiko tidak bayar, kegagalan produksi tepat waktu atau volume yang diinginkan, dan hilangnya kendali pemasaran produk. Bahaya terbesar adalah risiko oportunisme atau pengaturan lisensi dapat memelihara pesaing di masa depan. Contohnya, teman seperjuangan hari ini seringkali menjadi saingan di masa depan. Penerima lisensi dapat mendapatkan keterampilan yang diperolehnya selama periode lisensi setelah perjanjian berakhir. Perspektif Global 9-1 menceritakan kecelakaan yang dialami Borden ketika berhubungan dengan Meiji Mill memegang lisensi Jepang berubah menjadi Masam. Daftar isi yang kelima yaitu waralaba atau purchasing, di mana sejumlah perusahaan industri jasa menggunakan waralaba sebagai sarana untuk menangkap peluang di pasar global. Misalnya dari 35.000 lebih YAM atau restoran merek, lebih dari 2/3 24.297 /adalah waralaba. Upaya internasionalisasi 10 perusahaan waralaba terkenal dirangkum dalam pameran 9/5 atau waralaba sampai taraf tertentu merupakan sepupu dari lisensi, yang dimana ini adalah pengaturan di mana pemilik waralaba memberikan penerima waralaba hak untuk menggunakan nama dagang merek dagang. Contohnya itu pada gambar yang saya cantumkan di dalam PPT ini, yang dimana pada tahun-tahun berikutnya didirikan tahun pertama waralaba dan tahun berikutnya menjadi internasional waralaba dan dioperasikan kepada lebih banyak ke negara. Itu contoh yang saya bisa berikan. Model bisnis dan atau pengetahuan di wilayah tertentu untuk jangka waktu tertentu biasanya 10 tahun. Sebagai gantinya, pemilik waralaba mendapat pembayaran royalti dan biaya lainnya. Paket tersebut dapat mencakup rencana pemasaran, manual operasi, standar, pelatihan, dan pemantauan kualitas. Untuk menangkap peluang di pasar luar negeri, metode pilihan sering waralaba induk. Jadi dengan sistem ini, pemilik waralaba memberikan waralaba utama kepada pengusaha lokal yang pada gilirannya akan menjual waralaba lokal di wilayahnya. Wilayah tersebut dapat berupa wilayah tertentu dalam suatu negara atau sekelompok negara. Misalnya Tiongkok Raya biasanya pemegang master franchise setuju untuk mendirikan sejumlah outlet tertentu selama jangka waktu tertentu. Ada benefit atau manfaat. Manfaat waralaba jelas. Yang pertama dan terpenting, perusahaan dapat memanfaatkan formula bisnis yang unggul dengan berekspansi ke luar negeri dengan investasi minimum, seperti halnya perizinan.
Resiko politik bagi pemilik hal sangat terbatas. Lebih lanjut karena keuntungan pewaralaba terkait langsung dengan usaha mereka. Pewaralaba biasanya sangat termotivasi. Akhirnya pemilik waralaba juga dapat memanfaatkan pengetahuan pewaralabaan lokal tentang pasar lokal. Mereka biasanya memiliki pemahaman yang jauh lebih baik tentang adat dan hukum setempat daripada perusahaan asing. Selanjutnya ada caveat atau peringatan yang dimana waralaba membawa beberapa risiko. Meskipun sama seperti dalam kasus perizinan, aliran pendapatan pemilik waralaba hanya sebagian kecil dari apa yang akan terjadi jika perusahaan memiliki saham ekuitas di usaha asing atau perusahaan asing. Yang dimana perusahaan dengan sedikit atau tanpa pengenalan nama biasanya menghadapi tantangan besar untuk menemukan mitra yang tertarik di pasar luar negeri. Menemukan franchise yang cocok atau master franchise dapat menjadi batu sandungan di banyak pasar. Di banyak negara, konsep waralaba sebagai modal bisnis hampir tidak dipahami. Kekhawatiran utama adalah kurangnya kontrol atau operasi franchise, tidak puas dengan kinerja waralaba di Meksiko atau Brazil. Blockbuster Video mengubah track pada tahun 1995. Perusahaan hiburan tersebut memutuskan untuk mendirikan usaha patungan dan hubungan ekuitas di Meksiko dan Brasil untuk menggantikan pengaturan waralaba yang diadakan di sana, sehingga mendapatkan lebih banyak kendali dan pengawasan. Mengingat sifat sebagian besar tidak terwujud dari banyak sistem waralaba, rintangan budaya juga dapat menciptakan masalah. Faktanya, sebuah studi baru-baru ini menunjukkan bahwa kedekatan budaya dan fisik adalah dua kriteria paling populer yang digunakan oleh perusahaan untuk memilih pasar internasional dalam waralaba. Bab ke-6 ada kontrak manufacturing atau outsourcing atau manufaktur kontrak, yang dengan pembuatan kontrak juga dikenal sebagai outsourcing. Perusahaan mengatur dengan perusahaan lokal untuk memproduksi atau merakit bagian dari produk atau bahkan seluruh produk. Pemasaran produk masih menjadi tanggung jawab perusahaan internasional. Perusahaan yang tak terhitung jumlahnya telah menjadi sangat sukses dengan mengkhususkan diri dalam pembuatan kontrak. Flextoric yang berkantor di pusat Singapura adalah salah satu produsen kontrak terkemuka dengan pendapatan FY08 lebih dari 33,6 miliar dolar. Perusahaan membantu pelanggannya merancang, membangun, mengirim, dan melayani produk elektronik melalui jaringan fasilitasnya di lebih dari 30 negara. Daftar kliennya mencakup sebagian besar perusahaan elektronik seperti Sony Ericsson, Microsoft, Hewlett-Packard, dan Nortel. Namun pada tahun 2006, pembuat mainan Denmark Lego juga memutuskan untuk mengalihdayakan sebagian besar produksinya ke Flextoric sebagai bahan dari restrukturasi rantai pasokannya. Selanjutnya ada manfaat atau benefit dari kontrak manufaktur, yang dimana penghematan biaya adalah motivasi utama di balik pembuatan kontrak. Pembuatan atau penghematan biaya yang signifikan dapat dicapai untuk proses produksi padat karya dengan mencari produk di negara berupa rendah. Biasanya negara pilihan adalah tempat yang memiliki keunggulan biaya tenaga kerja komparatif yang substansional. Penghematan biaya tenaga kerja bukan satu-satunya faktor. Penghematan juga dapat dicapai melalui manfaat perpajakan, biaya energi yang lebih rendah, biaya bahan baku, dan overhead. Beberapa manfaat yang tercantum untuk mode entry sebelumnya juga berlaku di sini. Subkontrak menyebabkan sejumlah kecil risiko politik atau ekonomi bagi perusahaan internasional. Hal ini juga memungkinkan perusahaan untuk fokus pada kompetensi intinya, misalnya desain, kecakapan, pemasaran, dan menyerahkan sisi manufaktur kepada orang lain. Manfaat lainnya termasuk fleksibilitas, akses ke
keahlian eksternal, dan permintaan yang lebih sedikit pada sumber daya perusahaan atau modal dan staf. Selanjutnya ada caveat atau peringatan yang dimana pembuatan kontrak memang memiliki kelemahan, jelas kekhawatiran atau pemeliharaan di masa depan yang diangkat untuk dilisensi dan waralaba juga berlaku di sini. Pertimbangan apa yang terjadi pada Switch, perusahaan sepeda AS? Switch dulunya sumber tenang, 80% sepedanya dari Giant Manufacturing, perusahaan Taiwan. Ketika Switch beralih pemasok, Giant yang sampai saat ini menjadi produsen kontrak murni, memutuskan untuk membuat sepeda kelas atas dengan nama mereknya sendiri. Giant sekarang adalah pembuat sepeda terbesar di dunia, menjual sepedanya di sekitar 50 negara. Ini telah menjadi merek sepeda kelas atas terbesar kedua di Amerika Serikat. Switch sementara ini mengajukan kebangkrutannya dan dijual ke Pacific Cycle pada lelang kebangkrutan pada tahun 2001. Karena resiko tersebut, banyak perusahaan lebih suka membuat barang atau produk bernilai tinggi yang melibatkan fitur desain eksklusif di rumah. Produsen kontrak sendiri sering membuat produk dengan merek mereka sendiri yang biasanya menimbulkan konflik kepentingan dengan pelanggan mereka. Acer, pembuat komputer Taiwan, bergulat dengan masalah tersebut. Pada tahun 2000, bisnis dari produk yang dibuat untuk perusahaan komputer global lainnya menghasilkan pendapatan 1,8 miliar dolar dibandingkan dengan pendapatan sekitar 1,2 miliar dari produk mereka sendiri. Perhatian utama bagi banyak klien Acer adalah bahwa dengan memberikan bisnis Acer, mereka mensubsidi produk mereka sendiri Acer, yang seringkali berupa atau serupa tetapi jauh lebih murah. Solusi Acer untuk kesulitan ini dengan memecah perusahaan raksasa pembuat sepeda Taiwan yang disebutkan sebelumnya, mengatasi kekhawatiran pelanggannya dengan meyakinkan klien mereka bahwa perusahaan tidak akan pernah meluncurkan tiruan murah dari produk mereka. Daftar isi yang ketujuh, expanding stock joint ventures, atau yang sering disebut dengan mengembangkan melalui usaha bersama. Bagi banyak perusahaan multinasional yang ingin memperluas operasi global mereka, usaha patungan terbukti menjadi cara yang paling layak untuk memasuki pasar luar negeri, terutama pasar negara yang berkembang. Dengan usaha patungan, perusahaan asing setuju untuk berbagi ekuitas dan sumber daya lainnya dengan mitra lain untuk mendirikan entitas baru di negara tuan rumah. Mitra biasanya adalah perusahaan lokal, tetapi mereka juga dapat menjadi otoritas pemerintahan daerah, perusahaan asing lainnya, atau campuran pemain lokal dan asing, tergantung pada saham ekuitas. 3 bentuk kemitraan dapat dibedakan menjadi: yang pertama, mayoritas atau kepemilikan lebih dari 50%, 50-50, dan usaha minoritas atau 50% atau kurang kepemilikan. Infrastruktur besar atau proyek teknologi yang menuntut keahlian dan uang dalam jumlah besar sering melibatkan banyak mitra asing dan lokal. Perbedaan lain adalah antara usaha patungan, koperasi, dan ekuitas. Usaha patungan koperasi adalah kesepakatan bagi para mitra untuk berkolaborasi, tetapi tidak melibatkan investasi ekuitas apapun. Misalnya, satu mitra mungkin menyumbangkan teknologi manufaktur, sedangkan mitra lainnya menyediakan akses ke seluruh atau akses ke saluran distribusi. Usaha patungan koperasi cukup umum untuk kemitraan antara perusahaan multinasional yang kaya dan pemain lokal di pasar negara yang berkembang. Contohnya adalah pendekatan kolaboratif yang tinggi adalah strategi penjualan Cisco di Asia. Alih-alih berinvestasi dalam tenaga penjualan sendiri, Cisco membangun kemitraan dengan vendor perangkat keras atau misalnya IBM, perusahaan konsultasi misalnya KPMG, atau integrator sistem misalnya Datacraft yang berbasis di Singapura.
Mitra ini pada dasarnya bertindak sebagai orang depan untuk Cisco. Merekalah yang menjual dan memasang router dan switch Cisco. Usaha patungan ekuitas berjalan satu langkah lebih jauh. Ini adalah pengaturan di mana para mitra setuju untuk meningkatkan modal secara proporsional dengan saham ekuitas yang disepakati. Selanjutnya ada benefit atau manfaat dari mengembangnya melalui usaha bersama, yang dimana keuntungan utama dari usaha patungan dibandingkan dengan bentuk komitmen sumber daya yang lebih rendah seperti lisensi adalah potensi pengembaliannya. Dengan lisensi, misalnya perusahaan hanya mendapatkan pembayaran royalti, bukan bagian dari keuntungan. Usaha patungan juga memerlukan lebih banyak kontrol atas operasi daripada kebanyakan mode entry sebelumnya yang dibahas sejauh ini. MNC yang ingin memaksimalkan tingkat kontrol mereka lebih memiliki kepemilikan penuh. Namun, dalam kasus ini, pemerintah daerah melarang atau bahkan melarang usaha yang dimiliki sepenuhnya di industri tertentu. Dalam keadaan seperti itu, kemitraan atau usaha patungan adalah solusi terbaik kedua atau sementara. Selain manfaat yang disebutkan di atas, sinergi argumen adalah alasan kuat lain untuk mendirikan usaha patungan. Kemitraan tidak hanya berbagi atau berarti berbagi modal dan risiko. Kontribusi lain yang mungkin dibawa oleh mitra lokal meliputi tanah, bahan baku, keahlian di lingkungan lokal yang contohnya budaya, hukum, politik, akses ke jaringan distribusi, kontak pribadi dengan pemasok, dan juga hubungan dengan pejabat pemerintah. Dikombinasikan dengan keterampilan dan sumber daya mitra asing. Masukan ini menawarkan kunci untuk memasuki pasar yang sukses. Kemitraan Sony Ericsson menawarkan contoh yang sangat baik. Kerjasama ini menggunakan kecanggihan teknologi Ericsson atau Ericsson dan hubungan yang sangat kuat dengan operator nirkabel dengan keterampilan pemasaran dan keahlian Sony dalam elektronik konsumen. Setiap mitra berdiri untuk mendapatkan keuntungan yang membantu keuntungan dari membantu yang lain tumbuh di wilayah yang lemah. Contohnya Jepang untuk Ericsson dan Eropa untuk Sony. Selanjutnya kita akan membahas peringatan atau COVID dari expanding through joint venture, yang dimana bagi banyak perusahaan multinasional, kurangnya kontrol penuh adalah kelemahan terbesar dari usaha patungan. Ada beberapa cara bagi MNC untuk mendapatkan lebih banyak leverage, atau cara yang paling jelas adalah melalui saham ekuitas mayoritas. Namun pembatasan pemerintah sering mengesampingkan opsi ini. Bahkan ketika untuk beberapa alasan kepemilikan mayoritas bukanlah alternatif yang layak. MNC memiliki cara lain yang mereka miliki untuk melakukan kontrol atas usaha patungan. MNC dapat menempatkan ekspatriat di posisi lini utama sehingga mengendalikan keuangan, pemasaran, dan operasi penting lainnya dari usaha tersebut. Seperti halnya perjanjian lisensi, perusahaan asing menanggung risiko bahwa mitra tersebut dapat menjadi pesaing di masa depan. Sejumlah perusahaan domestik Cina yang paling sukses dimulai dengan mitra perusahaan multinasional. Contohnya adalah Eskom, yang dimana produsen dan distributornya peralatan telekomunikasi milik negara Cina. Setelah berusia 10 tahun, bekerja sama dengan Motorola, perusahaan meluncurkan ponsel digital sendiri, mengurangi model Star TAC atau Motorola sebesar $120. Selanjutnya ada pengemudi di belakang berhasil gabungan internasional usaha, atau some advances indicate that partners will be similar in terms of size and research. Sebelum kita membahas yang pertama, beberapa bukti menunjukkan bahwa mitra harus serupa dalam ukuran dan sumber daya. Mitra dengan siapa MNC telah membangun hubungan yang ada, misalnya distributor, pelanggan, pemasok. Juga memfasilitasi
hubungan yang kuat. Semakin seimbang kontribusi para mitra, semakin kepercayaan dan semakin harmonis hubungan. Salah satu masalah yang sering dihadapi pendatang baru di pasar adalah bahwa mitra terbaik telah diambil. Perhatikan bagaimanapun bahwa masalah yang sama muncul dengan strategi akuisisi. Satu studi tentang kinerja usaha patungan di Cina menawarkan 5 pedoman untuk pemilihan mitra. Yang pertama, integrasikan pemilihan mitra dengan tujuan strategis Anda. Yang kedua, dapatkan informasi sebanyak-banyaknya tentang kandidat, misalnya brosur perusahaan atau izin usaha. Yang ketiga, kunjungi situsnya. Yang keempat, periksa apakah calon mitra berbagi tujuan investasi Anda atau tidak. Dan akhirnya, yang terakhir, jangan terlalu menekan peran guanxi atau hubungan. Jadi yang pertama, itu adalah tetapkan tujuan yang jelas untuk usaha patungan sejak awal. Dia penting untuk secara jelasnya menguraikan tujuan usaha patungan sejak hari pertama. Mitra harus mengetahui kontribusi dan tanggung jawab masing-masing sebelum menandatangani kontrak. Mereka juga harus tahu apa yang diharapkan dari kemitraan. Yang kedua ada jembatan kesenjangan budaya, yang dimana banyak perselisihan usaha patungan berasal dari perbedaan budaya antara mitra lokal dan asing. Banyak penderitaan dan frustasi dapat dihindari ketika investor asing berusaha menjembatani perbedaan budaya. Misalnya ketika mendirikan usaha patungan di Cina, memiliki seorang etnis Cina atau tangan Cina kuno sebagai perantara seringkali sangat membantu. Masalahnya adalah bahwa orang-orang berpengetahuan yang berbagi perspektif dari kedua budaya seringkali sangat sulit ditemukan. Yang ketiga ada komitmen dan rasa hormat manajerial atas. Kurangnya komitmen yang kuat dari manajemen puncak perusahaan induk, sebagian besar usaha patungan internasional ditakdirkan untuk gagal. Perusahaan harus bersedia untuk menugaskan bakat manajerial terbaik mereka ke usaha patungan. Manajer Ventura juga harus memiliki akses dan dukungan lengkap dari perusahaan induknya masing-masing. Dan yang terakhir ada pendekatan inkremental bekerja terbaik. Daripada terlalu berambisi, pendekatan bertahap untuk mendirikan usaha patungan internasional tampaknya jauh lebih efektif. Kemitraan dimulai dengan skala kecil, sering bertahap. Ruang lingkup usaha patungan diperluas dengan menambahkan tanggung jawab dan aktivitas lain ke dalam piagam usaha patungan. Mitra asing sering memulai dengan saham minoritas dan sebagian bertahap meningkatkan sahamnya dalam usaha patungan. Contohnya adalah strategi ekspansi Starbucks di Cina seperti yang dijelaskan dalam Persepsi Global. Daftar isi yang ke-8 ada wholly owned subsidiaries, yang dimana artinya anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya. Pada September 2008, Coca-Cola menawarkan $2,4 miliar tunai untuk membeli China Huiyuan Juice Group. Pada saat itu, ini adalah tawaran pengambil alihan terbesar yang pernah dibuat oleh perusahaan asing untuk membeli perusahaan Cina. Muhtar Kent atau CEO of Coke menyatakan bahwa akuisisi tersebut akan memberikan kesempatan unik untuk memperkuat bisnis kami di Cina, terutama karena segmen jus sangat dinamis dan berkembang pesat. Pada bulan Maret 2009, pemerintahan Cina menolak tawaran pengambil alihan karena kekhawatiran bahwa akuisisi tersebut dapat merugikan pesaing kecil Coca-Cola dan menaikkan harga konsumen. Jika tawaran itu telah disetujui oleh pemerintahan Cina, itu akan memiliki lebih dari 2 kali lipat pangsa pasar Coca-Cola di pasar jus buah Cina menjadi sekitar 20%. Perusahaan multinasional seringkali lebih memilih memasuki pasar baru dengan kepemilikan 100%. Strategi kepemilikan di pasar luar negeri pada dasarnya dapat diambil alih
Dua REIT atau akuisisi di mana MNC membeli perusahaan yang sudah ada atau operasi lapangan hijau yang dimulai dari awal. Seperti mode entry lainnya, entry kepemilikan penuh memerlukan manfaat tentu bagi MNC tetapi juga membawa resiko. Selanjutnya ada manfaat atau benefit, yang dimana anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya memberi MNC kendali penuh atas operasi mereka. Ini sering merupakan solusi ideal bagi perusahaan yang tidak ingin dibebani dengan semua risiko dan kecemasan yang terkait dengan mode entry seperti joint venturing. Kepemilikan penuh berarti bahwa semua yang keuntungan masuk ke perusahaan. Perusahaan yang dimiliki sepenuhnya memungkinkan investor asing untuk mengelola dan mengendalikan proses dan tugasnya sendiri dalam hal pemasaran, produksi, logistik, dan keputusan sumber. Mendirikan anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya juga mengirimkan sinyal komitmen yang kuat ke pasar lokal. Di beberapa pasar lokal Cina, misalnya, anak perusahaan dimiliki sepenuhnya dapat didirikan jauh lebih cepat daripada usaha patungan dengan perusahaan lokal yang mungkin menghabiskan bertahun-tahun negosiasi sebelum lepas landas terakhir mereka. Poin terakhir yang sangat penting ketika ada keuntungan substansional menjadi pendatang awal di pasar sasaran. Selanjutnya ada peringatan atau COVID, yang dimana meskipun keuntungan dari kepemilikan 100%, banyak MNC cukup enggan untuk memilih mode masuk tertentu. Risiko kepemilikan penuh tidak dapat dengan mudah diabaikan. Kepemilikan penuh berarti bahwa perusahaan induk harus menanggung beban penuh dari kemungkinan kerugian. Mengembangkan kehadiran asing tanpa dukungan pihak ketiga juga sangat menuntut sumber daya perusahaan. Jelas, selain risiko terkait pasar, risiko politik substansional misalnya pengambil alihan, nasionalisasi, dan risiko ekonomi misalnya devaluasi mata uang harus diperhitungkan. Perusahaan yang masuk melalui perusahaan yang dimiliki sepenuhnya terkadang juga dianggap sebagai ancaman terbesar terhadap kedaulatan budaya dan atau ekonomi negara tuan rumah. Ketika InBev pembuat bir Brasil atau Belgia mengajukan tawaran pengambil alihan yang tidak diminta sebesar 46,3 miliar dolar untuk Anheuser-Busch, pembuat bir Amerika terkemuka. Beberapa politisi dan jurnal AS kecewa. Barack Obama, calon presiden dari Partai Demokrat 2008 dan pemenang utama, menyatakan pada konferensi pers di Estée Lauder, markas besar Anheuser-Busch, yang dimana saya pikir akan memalukan jika booth dimiliki asing. Saya pikir kita harus menemukan perusahaan Amerika yang tertarik untuk membeli Anheuser-Busch, gitu kata beliau. Selanjutnya ada acquisition and merger or akuisisi dan penggabungan, yang dimana perusahaan seperti Sara Lee telah membangun posisi kompetitif global yang sangat kuat melalui strategi akuisisi yang direncanakan dengan cerdik dan dieksekusi dengan baik. MNC memilih entry akuisisi untuk berkembang secara global karena sejumlah alasan. Yang pertama dan terpenting, bila dibandingkan dengan operasi greenfield, akuisisi menyediakan sarana yang cepat untuk mendapatkan akses ke pasar lokal. Untuk pendatang yang relatif terlambat dalam suatu industri, akuisisi juga merupakan pilihan yang layak untuk mendapatkan nama merek yang mapan. Akses cepat ke outlet distribusi atau teknologi. Pembelian Cadbury Swiss 4,2 miliar dolar pada tahun 2003 atas Adams, bisnis permen Pfizer menggambarkan keuntungan dari mode entry akuisisi. Dengan mengakuisisi bisnis, Cadbury mampu mengambil beberapa merek permen dan permen karet terkemuka termasuk Trident, Chiclet, Church, dan Hall Lozenges. Pembelian Adam juga memperkuat posisi Cadbury di pasar permen yang berkembang pesat di Amerika Serikat dan Amerika Latin.
Selanjutnya ada Greenfield Operation, yang dimana strategi akuisisi tidak selalu layak. Prospek yang baik mungkin selalu sudah direbut oleh pesaing perusahaan. Di banyak pasar negara berkembang, kandidat akuisisi yang dapat diterima seringkali tidak tersedia. Merombak fasilitas calon kandidat terkadang jauh lebih mahal daripada membangun operasi dari awal. Setelah kerugian ini, perusahaan sering lebih memilih untuk memasuki pasar luar negeri melalui operasi Greenfield yang didirikan dari awal. Operasi Greenfield menawarkan perusahaan lebih banyak fleksibilitas daripada akuisisi di berbagai bidang seperti sumber daya manusia, pemasok, logistik, tata letak pabrik, atau teknologi manufaktur. Investasi Greenfield juga menghindari biaya integrasi akuisisi ke perusahaan induk. Motivasi lain adalah paket barang, misalnya pembebasan pajak, yang kadang-kadang ditawarkan oleh pemerintah tuan rumah untuk membangkitkan selera investor asing. Namun, kelemahan utama dari operasi lapangan hijau atau operasi Greenfield adalah bahwa mereka membutuhkan investasi waktu dan modal yang sangat besar. Selanjutnya ada strategi alliance atau aliansi strategis, yang dimana ciri khas kegiatan perusahaan global saat ini adalah bahwa mereka menggunakan hubungan kerja sama seperti lisensi, usaha patungan, kemitraan R&D, dan pengaturan informal. Semuanya di bawah rubrik aliansi dalam berbagai bentuk dan dalam skala yang semakin meningkat. Lebih formal, aliansi strategis dapat digambarkan sebagai koalisi dua atau lebih organisasi untuk mencapai tujuan strategis yang signifikan yang saling menguntungkan. Pers Business melaporkan seperti jarum jam kelahiran aliansi strategis di berbagai jenis industri. Ice skating, terutama kemitraan antara perusahaan yang telah mencapai musuh bebuyutan selama berabad-abad. Alasan utama untuk meningkatkan hubungan kerjasama adalah bahwa perusahaan saat ini tidak lagi memiliki kapasitas general motor tahun 1940-an yang mengembangkan semua teknologi sendiri. Selanjutnya ada type of strategies alliance atau jenis strategi aliansi, yang dimana analisis strategi datang dalam segala bentuk. Pada satu ekstrem, aliansi dapat didasarkan pada perjanjian lisensi sederhana antara dua mitra. Di sisi lain, mereka dapat terdiri dari jaringan ikatan yang tebal. Sifat aliansi juga bervariasi tergantung pada keterampilan yang dibawa oleh mitra. Kategori pertama sangat umum di industri teknologi tinggi, didasarkan pada pertukaran teknologi. Mengingat biaya pengembangan produk baru yang meroket, aliansi strategi menawarkan sarana bagi perusahaan untuk mengumpulkan sumber daya mereka dan belajar dari satu sama lain. Aliansi semacam itu harus dipukul dari posisi yang kuat. Chip tawar-menawar mungkin paten yang dimiliki perusahaan. Jenis kedua dari aliansi lintas batas melibatkan aset dan sumber daya berbasis pemasaran seperti akses ke saluran distribusi atau merek dagang. Selanjutnya adalah logika di balik aliansi strategis atau the logic behind strategic alliance, yang dimana hasil strategi dari aliansi lintas batas sangat memikat, terutama di industri teknologi tinggi. Lawrence dan rekan-rekannya menyarankan bahwa ada 4 alasan umum untuk membentuk aliansi strategis, yaitu pertahanan, mengejar ketinggalan, tetap atau merestrukturisasi. Jadi yang pertama itu ada membela atau mempertahankan. Perusahaan membuat aliansi untuk bisnis inti mereka untuk mempertahankan posisi kepemimpinan mereka. Pada dasarnya, tujuan yang mendasarinya adalah untuk mempertahankan posisi kepemimpinan perusahaan dengan mempelajari keterampilan baru, mendapat akses ke pasar baru,
mengembangkan teknologi baru, atau menyempurnakan kemampuan lain yang membantu perusahaan memperkuat keunggulan kompetitif. Yang kedua, ada mengejar ketinggalan. Perusahaan juga dapat membentuk aliansi strategis untuk mengejar ketinggalan. Ini terjadi karena perusahaan membuat aliansi untuk menopang bisnis inti di mana mereka tidak memiliki posisi kepemimpinan. Nestle dan General Mills meluncurkan serial partner worldwide untuk menyerang dominasi Kellogg di pasar sereal global. Demikian pula, Pepsi dan General Mills, dua pemain lemah dalam bisnis makanan ringan Eropa, mendirikan usaha bersama untuk bisnis makanan ringan mereka untuk bersaing lebih efektif di pasar Eropa. Yang ketiga, ada tetap, di mana perusahaan mungkin juga memasuki aliansi strategis untuk tetap bertahan dalam bisnis. Ini mungkin terjadi untuk divisi bisnis di mana perusahaan telah menetapkan posisi kepemimpinan tetapi hanya memainkan peran periferal dalam portofolio bisnis perusahaan. Dengan begitu, aliansi menggunakan perusahaan untuk mendapatkan efisiensi maksimum dari posisinya. Yang terakhir ada restrukturisasi, yang dimana sebuah perusahaan mungkin juga melihat aliansi sebagai kendaraan untuk merestrukturisasi bisnis yang bukan inti dan di mana ia tidak memiliki posisi kepemimpinan. Maksud utama di sini adalah bahwa salah satu mitra menggunakan aliansi untuk meremajakan bisnis sehingga mengubah unit bisnis menjadi pengganti yang rapi. Bisa dikatakan demikian, biasanya salah satu mitra lain dalam aliansi akhirnya mengakuisisi unit bisnis. Yang terakhir ada cross-border alliance that success, atau lintas batas aliansi itu berhasil. Resep untuk aliansi strategis yang sukses mungkin tidak akan pernah ditulis, namun sejumlah studi yang dilakukan oleh lembaga konsultan dan akademisi telah menemukan beberapa temuan tentang apa yang membedakan aliansi lintas batas yang bertahan lama dengan aliansi lintas batas yang mengelempar. Aliansi lintas batas yang dilakukan oleh McKinsey menghasilkan rekomendasi berikut. Yang pertama, aliansi antara mitra yang kuat dan lemah jarang berhasil. Membangun ikatan dengan mitra yang lemah adalah resep bencana. Mitra yang lemah menjadi penghambat daya saing kemitraan, seperti yang dikatakan oleh seorang eksklusif senior Hewlett Packard. Yang kedua, ada otonomi dan fleksibilitas. Ini adalah dua bahan utama untuk kemitraan yang sukses. Otonomi dapat berarti bahwa aliansi memiliki tim manajemen dan dewan redaksi sendiri. Hal ini mempercepat proses pengambilan keputusan. Yang terakhir ada kepemilikan yang setara. Dalam kepemilikan 50-50, para mitra sama-sama memperhatikan kabar. Dengan demikian, semua mitra akan berada dalam situasi win-win di mana keuntungan didistribusikan secara merata. Daftar isi yang ke-10 ada timing of entry atau waktu masuk, di mana keputusan masuk pasar internasional juga mencakup pertanyaan waktu masuk. Kapan perusahaan harus memasuki pasar luar negeri? Banyak perusahaan telah terbakar parah dengan memasuki pasar terlalu dini. Perampokan pertama di IKEA Jepang pada tahun 1974 adalah kegagalan total. Penelitian tentang keputusan waktu masuk internasional sangat langka. Satu studi meneliti keputusan waktu untuk perusahaan AS Fortune 500 di Cina. Menurut temuan penelitian, perusahaan cenderung memasuki Cina lebih awal. Yang pertama, semakin tinggi tingkat pengalaman internasional. Yang kedua, semakin besar ukuran perusahaan. Yang ketiga, semakin luas cakupan produk dan layanan. Yang keempat, ketika pesaing sudah memasuki pasar. Yang kelima, semakin menguntungkan kondisi resiko politik atau bisnis. Dan yang terakhir, ketika mode masuk non-ekuitas, misalnya lisensi ekspor, aliansi non-ekuitas yang dipilih. Daftar isi terakhir ada
exit strategis atau strategi keluar, yang dimana sejauh ini kami telah berkonsentrasi pada strategi masuk internasional. Pada bagian ini kita akan berkonsentrasi pada sisi lain mereka, yaitu strategi keluar atau divestasi. Keputusan untuk keluar atau divestasi pasar luar negeri tidak bisa dianggap enteng. Perusahaan mungkin memiliki beberapa alasan bagus ya untuk menarik diri dari pasar luar negeri mereka. Yang pertama, kerugian berkelanjutan atau pasar utama sering dimasuki dengan perspektif jangka panjang. Sebagian besar perusahaan menyadari bahwa pengembalian segera dari investasi mereka tidak realistis dan bersedia menanggung kerugian selama bertahun-tahun. Namun pada titik tertentu, sebagian besar perusahaan memiliki batasan berapa lama periode kerugian yang bersedia mereka toleransi. Yang kedua, ada kesulitan dalam memecahkan pasar. Sebuah perusahaan juga dapat memutuskan untuk menarik staker ketika mengalami kesulitan untuk memecahkan pasar di negara tuan rumah. Yang ketiga, ada keriangan. Perusahaan sering meremehkan risiko lingkungan ekonomi dan politik negara tuan rumah. Banyak perusahaan multinasional telah bergegas ke pasar negara berkembang, terpikat oleh prospek menggoda populasi besar dengan pendapatan yang meningkat. Sayangnya, negara-negara yang potensinya pertumbuhan yang risikonya tinggi seringkali sangat fluktuatif. Yang keempat, ada masuk prematur, yang dimana seperti yang telah kita bahas sebelumnya, keputusan waktu masuk adalah hal yang krusial. Memasuki pasar terlalu dini bisa menjadi kesalahan yang mahal. Yang kelima, ada alasan etis. Perusahaan yang beroperasi di negara-negara seperti Myanmar dan Kuba dengan catatan hak asasi manusia yang dipertanyakan sering mendapat banyak kritik di pasar lain. Yang keenam, ada persaingan ketat. Persaingan yang ketat sering menjadi alasan kuat lainnya untuk keluar dari suatu negara. Pasar yang terlihat menarik di atas kertas biasanya menarik banyak pesaing. Yang ketujuh, yang ketujuh ada realokasi sumber daya, yang dimana elemen kunci dari perumusan strategi pemasaran adalah alokasi sumber daya. Tinjauan strategi atas operasi asing seringkali menyebabkan perombakan portofolio negara perusahaan, mendorong MNC untuk mengalokasikan sumber dayanya di seluruh pasar. Selanjutnya ada risk of exit atau risiko keluar. Jelas, keluar dari pasar adalah keputusan yang harus diambil dengan hati-hati. Sama seperti ada hambatan untuk masuk, ada hambatan yang keluar yang dapat menunda atau memperumit keputusan keluar. Hambatan yang membuat keputusan divestasi majemuk meliputi yang pertama, biaya tetap untuk keluar. Keluar dari suatu negara sering kali melibatkan biaya tetap yang sangat besar. Di Eropa, beberapa negara memiliki undang-undang perburuhan yang sangat ketat yang membuat pengeluaran menjadi sangat mahal, misalnya paket pembayaran pesangon. Yang kedua, ada kerusakan citra perusahaan. Sebuah spillover negatif dari keputusan divestasi juga dapat mencakup kerusakan citra perusahaan jika penutupan pabrik menyebabkan hilangnya pekerjaan. Yang ketiga, ada disposisi aset. Aset yang sangat terspesialisasi untuk bisnis atau lokasi tertentu yang digunakan juga menciptakan penghalang keluar. Yang keempat, ada sinyal ke pasar lain. Kekhawatiran lain adalah bahwa keluar dari suatu negara atau wilayah dapat mengirimkan sinyal negatif yang kuat ke negara lain tempat perusahaan beroperasi. Keluar dapat menyebabkan hilangnya pekerjaan di negara tuan rumah. Pelanggan beresiko kehilangan dukungan layanan purna jual, distributor berdiri untuk kehilangan dukungan perusahaan, dan mungkin menyiksa penurunan yang signifikan dalam bisnis mereka. Yang terakhir, ada peluang jangka panjang. Meskipun keluar terkadang merupakan satu-satunya hal yang masuk akal untuk dilakukan, perusahaan harus menghindari kepicikan.
Volatilitas adalah cara hidup di banyak pasar negara berkembang. Yang terakhir dari materi ini adalah pedoman atau guidelines, yang dimana tumbuh melalui ekspektasi internasional bukanlah formula yang tepat untuk semua perusahaan. Daya tarik besar negara berkembang seperti negara-negara BRIC telah menggairahkan banyak manajer pemasaran. Sayangnya kenyataan tidak selalu sesuai dengan hype. Namun, perusahaan harus menangani keputusan keluar dengan hati-hati. Berikut adalah beberapa panduan yang harus direnungkan oleh manajer sebelum membuat keputusan yang besar. Yang pertama, merenungkan dan menilai semua pilihan untuk menyelamatkan bisnis asing, di mana keluar sangat menyakitkan baik bagi perusahaan maupun pemangku kepentingan lainnya, seperti karyawan lokal, distributor, dan pelanggan. Sebelum melakukan langkah apapun, penting untuk menganalisis mengapa hasilnya di bawah ekspektasi dan mempertimbangkan kemungkinan alternatif yang dapat menyelamatkan bisnis. Yang kedua, keluar bertahap. Pendek dari jalan keluar penuh, opsi perantara adalah strategi keluar tambahan. Perusahaan dapat membatalkan operasi mereka dan memulai kembali ketika ada permintaan atau kondisi biaya membaik. Yang ketiga, ada migrasi pelanggan atau migrate customer, yang dimana jika keluar terbukti menjadi keputusan yang optimal, satu hal yang rumit adalah bagaimana menangani pelanggan yang bergantung pada perusahaan untuk dukungan layanan purna jual atau suku cadang. Jelas penting bahwa pelanggan tidak menjadi yatim piatu. Salah satunya adalah dengan memigrasikan mereka ke pihak ketiga. Gateway, misalnya mengadakan kontrak dengan penyedia layanan pihak ketiga untuk menawarkan dukungan layanan pelanggan kepada pelanggannya di pasar yang terpengaruh. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih dan Om Santi Om.